Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan program Suara Gembala Gemibem. Melalui media ini, firman Tuhan hendak menyapa saya dan saudara-saudara lewat pembacaan Alkitab Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudaraku, dunia masa kini ditandai oleh kelangkaan pemimpin yang berkualitas. Sehingga kita diperhadapkan dengan problema-problema yang maha berat. Secara garis besar, ada 4 macam bahaya yang mengancam dunia masa kini. Pertama, dari segi global, kita terancam dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Kita terancam dengan krisis lingkungan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dari segi sosial, kita dilanda oleh tragedi pengangguran yang berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, dari segi moral, kita disergap oleh berbagai gaya hidup bebas tanpa batas. Dan yang keempat, dari segi spiritual, ketika di mana pusat perhatian manusia lebih banyak pada apa yang ditawarkan oleh dunia, sehingga manusia lebih cenderung untuk memenuhi kepuasan diri. Dan pandangan manusia tidak lagi terpusat kepada Allah. Wajar apabila timbul rasa takut dan bimbang atas realita dunia masa kini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, problema ini pun pernah dialami oleh umat Israel ketika mereka berada di masa pembuangan. Hampir dari semua segi, umat Israel pun mengalami krisis. Dan krisis yang paling utama ialah krisis identitas. Penghukuman Allah terhadap umat Israel karena Yerusalem telah menjadi kota sundal, kota yang penuh dengan pembunuh, kota yang dipimpin oleh pemimpin yang telah berubah menjadi pemberontak, pemeras, dan suka menerima suap. Di pembuangan umat ditempah oleh Tuhan Allah dengan tujuan agar mereka berubah dan bertobat, kemudian mereka menjadi hamba Tuhan. Hal inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bacaan kita. Suatu berita yang menyejukkan dan melegakan hati. Perkataan "janganlah takut" mengartikan bahwa umat Israel harus keluar dari sikap pesimisme dan beralih pada sikap optimisme. Suatu sikap yang memiliki arah dan masa depan yang jelas karena Allah sendiri yang menyertai. Perkataan "janganlah bimbang" mengartikan bahwa umat harus menjadi suatu pribadi yang penuh dengan komitmen. Tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang, sebab Allah sendiri yang menguatkan, menolong, dan memegang kita dengan tangan kanannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Israel dituntut untuk bertobat. Artinya, mereka harus memiliki komitmen dengan mengatakan, stop melanggar hak asasi manusia, stop korupsi, stop memeras, stop menerima suap, stop memberontak, dan stop dari berbagai dosa yang pernah dilakukan. Menyimak dan memahami keberadaan umat Israel, ternyata untuk menjadi umat pilihan Allah, umat kesayangannya, tidaklah mudah. Apalagi menjadi hamba Tuhan, harus berhadapan dengan berbagai problema. Oleh karena itu kita harus menguras segenap pikiran, serta mengarahkan seluruh kemampuan kita untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi hamba Tuhan yang benar. Yesaya 41 ayat 10 ini kiranya menjadi berita yang menyejukkan dan melegakan hati kita manakala berhadapan dengan situasi dan kondisi dunia masa kini. Firman ini pun kiranya
menguatkan dan meneguhkan iman para hambanya dalam melakukan rencana dan kehendak Allah. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang benar dan setia. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin.